Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua, anak-anak Bapak semua, tetap diberikan Allah kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi anak-anak Bapak semua, untuk mempersingkat waktu, kita akan membacakan doa dulu ya. Jadi dalam hal ini yang akan memimpin doa pada hari ini dalam pembelajaran kita persilahkan kepada anak kita Yusra dulu. Yusra yang memimpin doa ya. Masih di luar dia, Pak. Belum masuk. Belum masuk dia ya. Ya, Bapak gantikanlah untuk yang masuk aja ya, kepada anak kita Nurul Huda dulu. Nurul Huda, silahkan ya. Ya, Pak. Ya, sama-sama ikuti angkat tangannya ya. Ya, terima kasih kepada anak kita Nurul Huda yang sudah bisa memimpin doa kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu. Soalnya tadi Bapak panggil namanya Yusra tidak hadir. Ini kali ini rekamannya itu coba lah. Coba matikan dulu yang aku kirim tadi itu. Bapak tanya dulu sama wali kelasnya. Siapa-siapa yang hadir? Pak Ketua. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Bagaimana Pak Ketua? Oh, Yusra, Yusra Pak, ya. seringkali dia libur, Pak. Iya. Yusra ini perlu nanti dipanggil dulu orang tuanya ini. Sering bolos dia ini ya. Ya Pak, panggil aja. Oke, anak-anak Bapak semua. Jadi pelajaran kita pada hari ini tentang Quran dan hadis, ya. Pelajaran apa nak? Tentang Quran dan hadis. Itu tadi kan masih stop, belum jadi keluar, kan kayak mana membuatannya itu. Bapak akan mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini biar aja merah kayak gini, stop ini aja. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadi kan udah stop. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita sehat ya. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini tentang surah Ad-Duha. Surah apa namanya nak? Ad-Duha. Jadi adapun kita mempelajari tentang surah Ad-Duha ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semua, kalian nanti bisa mampu membaca surah Ad-Duha. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak Bapak semua nanti mampu menulis surah Ad-Duha dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, anak-anak Bapak semua mampu mengenal hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam surah Ad-Duha seperti bacaan tafkhim dan bacaan tarkik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak Bapak yang Bapak sayangi, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini merupakan
surah yang ke-93 di dalam Al-Quran. Kenapa surah yang ke-93? Karena Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Jadi surah Ad-Duha ini merupakan surah yang ke-93. Jadi surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Dan surah Ad-Duha juga diturunkan di kota Makkah. Di kota mana, Nak? Di kota Makkah. Ya. Jadi silsilah atau asbabun nuzul dari surah Ad-Duha ini diturunkan Allah bahwasanya orang-orang kafir beranggapan Nabi Muhammad itu lari, tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Jadi itulah anggapan orang-orang kafir. Ya. Jadi anak-anak Bapak semua, bahwasanya semua itu diciptakan Allah, banyak ujiannya. Makanya dalam surah Ad-Duha ini kita bisa pahami sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana anak-anak Bapak semua? Ada yang dapat surah Ad-Duha? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Ada yang Jadi surah Ad-Duha ini agak banyak dia. Makanya surah Ad-Duha ini 11 ayat. Tapi untuk lebih anak-anak nanti bisa menghafalnya di rumah, Bapak bacakan dulu ya. Ya, Ya, dengan Pak. Bapak, ya. Kalau Bapak baca surah jangan ada yang ribut, jangan ada yang bermain. Ya. Oke, Pak. Dah Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Anak-anak Bapak semua, itulah tadi yang Bapak bacakan namanya surah Ad-Duha. Jadi Bapak sangat berharap kepada anak-anak Bapak semua surah Ad-Duha ini supaya sering dibaca di rumah. Tahu seringkali kita ke masjid, sering imamnya membacakan surah Ad-Duha. Dengan demikian anak-anak Bapak akan hafal surah Ad-Duha. Ya. Surah apa tadi namanya? Surah Ad-Duha. Bapak lihat anak-anak ini agak kurang semangat ini ya. Ya, Pak, Ya. mengantuk. Ngantuk ya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ini kita selawatan dulu. Lapar, Pak. Ya, sabarlah dulu. Kita masih belajar. Nanti kan ada waktu istirahat, baru di situ boleh makan. Kita selawatan dulu ya. Ya, Pak. Jadi solawatan ini dipimpin oleh Bapak sendiri dulu lantaran anak-anak mau ngantuk ya. Kita solawat Jibril aja ya. Bapak mulai ya, dengarkan ya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Mana tuh? Ya, udah ya. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan solawat tadi, solawat Jibril, anak-anak semua bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, surah Ad-Duha ini adalah surah yang sangat panjang yang berjumlah berapa tadi nak? Saddam dulu berapa ayat tadi surah Ad-Duha? Lupa Pak. Ah inilah. Tadi Bapak Bapak tadi sudah menerangkan bahwasanya surah Ad-Duha itu ada yang tahu? Emmi dulu, Emmi. 11 Pak. 9, Pak. 11 ayat Pak. 12 ayat Pak surah Duha. Jadi inilah Bapak ini sebenarnya kalau ada yang berangan-angan ketika Bapak belajar menerangkan pelajaran, ini yang Bapak enggak enak ini. Artinya kita fokuskan dulu. Ketika kita belajar, kita belajar. Ketika kita main-main, ada waktunya main-main. Meskipun anak-anak Bapak semua lapar, ya. Bapak juga lapar sebenarnya, kan tetapi dikarenakan masih waktu jam belajar, inilah yang kita harus pahami kan. Kita harus patuh pada peraturan. Ya, jadi itulah tentang surah Ad-Duha. Nah, di dalam surah Ad-Duha yang kita bacakan, kita harus paham, ya, kita harus paham di situ mana bacaannya yang tafkhim, ya. Kita harus paham bacaan tafkhim. Di dalam surah Ad-Duha itu banyak sebenarnya bacaan-bacaan yang tafkhim, ya. Atau seringkali kita pernah mendengar di MDA atau di madrasah tafkhim itu bacaannya seperti tebal, ya. Jadi Bapak harap bacaan tafkhim ini kita baca Al-Quran itu penuh dengan ilmu tajwid. Ya. Adapun bacaan-bacaan tafkhim, ya, seperti Bapak akan bacakan contohnya Maryamu, ya. Ya Isa bin Maryamu. Apa di situ yang dibaca tafkhim, yaitu huruf ro. Huruf ro yang berbaris sukun atau berbaris mati. Setelah huruf ro itu ada baris patah. Itulah contoh bacaan tafkhim. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran yang dibaca hukumnya bacaan tafkhim atau tebal. Dan bacaan tafkhim ini adalah bisa juga kita baca pada kalimat Allah, wallahi, itu dibaca juga tafkhim, ya. Jadi makanya anak-anak Bapak semua supaya lebih bagus nantinya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, ada baiknya anak-anak Bapak semua belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu gunanya untuk memperbagus bacaan ayat Al-Quran kita. Jadi itulah harapan Bapak. Dan seterusnya kita belajar tentang mengenal hukum bacaan tarkik, ya. Hukum bacaan tarkik atau disebut juga dia dalam ilmu tajwid hukum bacaan tipis. Makanya pembelajaran kita pada hari ini supaya kita lebih bagus lagi tata cara membaca ayat Al-Quran. Seperti Bapak kasih contoh bacaan tarkik, ya. Seperti Bismillahi, ya. Bismillahi. Ada di situ kalimat Allah, kita baca bunyi la, bukan bunyi lo. Kenapa? Karena sebelum kalimat Allah ada yang yang berbaris kasroh atau berbaris di bawah. Bagaimana anak-anak Bapak semua paham
tentang bacaan? Pak. Ya, alhamdulillah ya. Paham, Pak. Kalau anak-anak Bapak semua sudah pernah belajar MDA ya atau belajar ngaji di rumah, insya Allah bisa itu kan. Makanya terus kita praktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Jadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan kelompok ya. Bapak akan membagikan kelompok seperti yang kemarin. Anak-anak semua sudah Bapak bagikan kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok A ya, yang akan diketuai oleh Khairul Hanum, dan kelompok B yang akan diketuai oleh Nur Aisyah, dan kelompok C yang akan diketuai oleh Henry Yasser ya. Itulah seperti kelompok kita yang kemarin. Jadi kelompok A, Bapak sarankan anak-anak bisa menulis surah Ad-Duha dengan baik dan benar. Kelompok B, anak-anak bisa membuatkan contoh bacaan tafkhim atau bacaan tebal. Dan kelompok C, anak-anak kelompok C bisa membuat contoh bacaan tarkik. Jadi Bapak tugaskan kepada anak-anak agar bisa membuat tugas tersebut, diskusi. Bapak kasih waktunya 5 menit ya. Itu harus dapat. Artinya apa? Bisa dibuat referensinya, diambil Al-Qur'an ya. Jadi atau bisa juga buku terjemahan Al-Qur'an, bisa di situ banyak contoh-contohnya. Jadi Bapak kasih waktunya 5 menit, Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semua supaya bisa mengerjakan tugasnya, tugas kelompoknya ya. Bapak tanya dulu kepada Ibu kepada anak kami Khairo kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah. Ya, sudah. Jadi kalau sudah siap nak, hasil kelompok kalian tulisan Al-Quran mengenai surah Ad-Duha akan kita tempel di dinding ya, supaya anak-anak yang belum paham bisa membacanya setiap hari ya. Ya, Oke, Bapak Pak. tanya untuk kelompok yang kedua. Anak kami Nur Aisyah sudah siap? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ya, Ya, jadi Pak. dengan berdiskusi kerja kelompok tentang mengenai pembacaan tafhim, anak-anak bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktekkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kelompok yang ketiga sudah siap, Henry Yasser? Alhamdulillah ya. Jadi kalian semua sudah paham menulis surah Ad-Duha dengan baik dan benar, bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, baik yang kita pelajari tentang pembacaan tafhim dan bacaan tarkik ya. Jadi harapan Bapak anak-anak semua bisa terus mendalami ayat-ayat Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Nah, jadi anak-anak Bapak yang saya sayangi, ada lagi yang mau bertanya, nak? Saddam, ada yang mau bertanya? Yang ditanyakan Saddam? Pas, Pak. Ya, pas ya. Ada lagi? Dari Udah, ada yang mau Pak. bertanya, nak? Udah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau Pak. tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin.
Ya, jadi bel sudah berbunyi berarti pembelajaran kita cukupkan ya. Mari sama-sama kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup recordingnya, Bang. Baik, terima kasih sama Pak Hoirul yang telah presentasi di sore hari ini.